bisikan setan atau malaikat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu dihadapkan dengan berbagai kejadian. Bermacam-macam kejadian, sebagian dari kejadian itu berkaitan langsung dengan diri kita, dan sebagian yang lain tidak berkaitan langsung, tapi ada pengaruh pada diri kita. Kejadian misalnya ada kegelisahan di antara teman-teman, itu kegelisahan ada di orang lain, tetapi kadang-kadang berpengaruh pada kita. Bagaimana orang-orang Palestina itu kemarin itu merayakan ya, momentum yang luar biasa. Kejadiannya jauh di sana, tapi mungkin berpengaruh pada kita. Ya. Oleh karena itu kita mesti memperhatikan hal-hal, bukan hanya kejadian itu sendiri, tapi lebih penting dari itu pengaruh kejadian itu terhadap diri kita sendiri, baik langsung maupun tidak langsung. Ketika menyaksikan kejadian itu, kita berusaha untuk menafsirkannya dan mengambil kesimpulan. Apakah kejadian itu kita anggap mengancam diri kita di masa yang akan datang atau menguntungkan kita? Bisa jadi kejadian itu di Palestina sana. Tapi apakah itu berpengaruh positif pada kita atau negatif? Itu semuanya ada kemungkinan. Ya, karena dengan ikut menyaksikan penandatanganan itu antara Israel dan Hamas atau Palestina, maka secara hukum barangkali berarti Indonesia mengakui keberadaan Palestina, keberadaan Israel. Padahal selama ini kan kita tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, hal-hal semacam itu. Jadi setiap kejadian kita itu berusaha untuk menafsirkannya. Terus kita ambil kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kemudian secara otomatis memunculkan perasaan atau emosi di dalam diri kita. Bisa emosi itu berupa senang, bisa takut, bisa sedih, tergantung kesimpulan tadi. Ya, kalau kita menafsirkan suatu kejadian sebagai ancaman, maka otomatis kita menjadi takut. Tapi kalau kejadian itu kita tafsirkan dan kita simpulkan bahwa ini kesempatan bagi saya nih. Nah, perasaan yang muncul adalah senang. Nah, perasaan itu otomatis muncul setelah kita mengambil kesimpulan terhadap suatu kejadian. Kemudian perasaan yang ada mendorong kita untuk merespon kejadian tersebut. Merespon, karena kalau kita menafsirkan itu sebagai sesuatu yang mengancam, maka perasaan yang muncul adalah takut. Kalau takut yang muncul, maka kita berusaha merespon. Meresponnya itu misalnya dengan mengambil jarak, menghindar. Bisa juga menjadi melawan. Nah, itu kalau kita menjadi takut. Tapi kalau kita menyimpulkan bahwa itu sesuatu yang baik untuk kita, lalu kita ingin mendekatinya, bahkan ingin merangkulnya atau ingin memilikinya. Sebenarnya kejadian-kejadian itu, baik kita anggap positif atau negatif, itu memang sengaja dihadirkan oleh Allah. Memang kita sengaja dikasih kejadian-kejadian itu nanti akan menjadi stimulus, ya, menjadi stimulus bagi kita agar kita merespon. Nah, respon kita itulah yang nanti akan dinilai oleh Allah. Coba aku kasih stimulus kayak ini, aku kasih kejadian ini, apa yang dia lakukan. Nah, mulai dari pola pikir kita menafsirkan itu sudah dinilai oleh Allah. Kenapa pikiran kok bisa dinilai? Iya, karena pikiran kita itu kan bisa kita kendalikan, voluntary. Ya. Pikiran kita itu bisa kita kendalikan. Kalau kita bisa mengendalikan, kita harus bertanggung jawab. Kalau kita bertanggung jawab, maka di situ ada insentif
kalau baik, ada hukuman kalau tidak baik. Nah, jadi kejadian-kejadian itu memang sengaja dibuat oleh Allah. Bagaimana reaksi kita? Bagaimana respon kita terhadap itu? Kalau kita merespon sejalan dengan keimanan, nah itu pahala bagi kita. Dan nilainya positif, iman kita makin kuat. Tapi kalau kita menanggapinya secara negatif, respon kita negatif, bertentangan dengan keimanan, nah jatuh kita, rugi kita. Jadi untuk menentukan apakah kita lulus menghadapi stimulus macam itu atau tidak, itu Allah menilai respon kita sebagaimana Allah menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan suatu fitnahan dalam bentuk sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik. Ya, coba. Jadi kejadian-kejadian itu oleh Allah dianggap sebagai ujian. Ujian di sini bahasa Arabnya fitnah. Ya, fitnah bahasa Arab tidak sama dengan fitnah bahasa Indonesia. Ya, kalau fitnah bahasa Indonesia itu artinya slandering. Tapi kalau bahasa Arab fitnah itu antara lain artinya ujian. Jadi Allah menguji kita dengan baik atau buruk. Tapi hati-hati dengan kata baik dan buruk. Memang Allah dalam ayat ini menggunakan istilah baik dan buruk. Tetapi kita mesti menyadari bahwa ketika Allah berbicara, kadang-kadang Allah itu berbicara menggunakan dimensi pola pikir kita. Tapi kadang-kadang Allah menggunakan dimensi Allah sendiri. Saya kasih contoh. Kalau Allah mengatakan dalam suatu cerita di surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim mengatakan kepada raja yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Raja itu bilang, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Panggil 2 orang dari penjara, yang satu dibunuh, yang satu tidak. Dia menganggap bahwa yang tidak dibunuh itu berarti dia hidupkan, yang dibunuh itu berarti mematikan. Oh, tidak begitu. Terus Nabi Ibrahim mengatakan, Tuhanku itu menerbitkan matahari dari timur. Bisa enggak kamu menerbitkan matahari dari barat? Nah, kalau dikatakan matahari terbit dari timur, itu dimensi kita. Karena kita berada di permukaan bumi yang berputar, kemudian kita mendapatkan kesan seolah-olah matahari itu muncul terbit dari timur. Padahal yang bergerak itu, yang sangat berpengaruh itu berputarnya bumi. Nah, dari situ berarti Allah suatu saat berbicara dengan menggunakan dimensi sudut pandang kita. Nah, kalau Allah mengatakan bahwa kami menguji kalian dengan sesuatu yang baik dan dengan sesuatu yang buruk, ketika Allah mengatakan baik dan buruk itu pakai dimensi kita. Ya. Dimensi kita itu apa? Kapan sih kita mengatakan sesuatu itu baik dan kapan kita mengatakan sesuatu itu buruk? Kita biasanya mengukur dengan selera. Kalau kejadian itu cocok dengan selera kita, kita mengatakan baik. Tapi kalau kejadian itu tidak cocok dengan selera kita, kita bilang tidak baik. Nah, jadi tidak bisa dipegang karena satu orang dengan orang lain seleranya beda. Bahkan satu orang yang sama, selera dia sekarang dan selera dia kemarin dan selera dia besok pagi itu bisa berbeda. Maka kita mestinya jangan mengukur baik dan buruk itu dari selera, nggak bisa dipegang. Kalau itu kita menggunakan dimensinya Allah, maka semua kejadian itu baik. Nah, kalau kita menganggap semua kejadian itu baik, kita caranya gimana? Kita cari tahu tujuan Allah ketika membuat peristiwa itu apa. Nah, misalnya
Allah membuat ketika kita makin tua makin lemah. Itu kalau melihatnya negatif, wah, aku nggak kuat lagi, wah, lalu bisa maki-maki. Gara-gara umur ini aku menjadi lemah. Tapi kalau kita melihat dari dimensi Allah, oh alhamdulillah aku dibuat lemah supaya aku sadar bahwa aku ini memang lemah dan sebentar lagi aku akan mati menghadap Allah, maka aku harus lebih berhati-hati di dalam berperilaku dan aku harus mempersiapkan diri untuk menghadapi pertanggungjawaban nanti di akhirat. Nah, kecenderungannya kita kan makin tua menjadi makin saleh, makin rajin ibadah. Nah, itu kalau kita tidak pernah dibuat makin lemah, tidak begitu, ya kan? Jadi menurut dimensi Allah, semua kejadian itu dimaksudkan untuk kebaikan. Allah menyebutnya, ini Allah mengajari kita supaya kita mengatakan biyadikal khair. Hanya di tanganmu lah Allah semua kebaikan. Nah, semuanya baik. Seseorang dibuat hidup baik, seseorang dibuat mati baik, seseorang dibuat sehat baik, seseorang dibuat sakit baik. Nah, kewajiban kita kebaikannya di mana gitu. Nah, terhadap kejadian yang sama misalnya tahun depan kita mau memasuki pensiun, baik atau buruk tergantung dong, tergantung bagaimana kita menafsirkan pensiun itu. Jika kita menganggap pensiun itu berarti kebebasan, begitu selesai bekerja merdeka aku bisa menggunakan waktuku untuk apa saja yang aku sukai. Nah, itu berarti pensiun itu baik. Terus dengan aku pensiun, aku bisa lebih menekuni pekerjaan yang selama ini aku sukai, tapi aku terpaksa menunda karena aku ada tugas dari kantor, ada tugas. Dan karena aku harus bekerja, aku jarang ada di rumah, sehingga hubungan kasih sayang antara aku dan istri dan anakku kurang erat. Pensiun itu kesempatan yang lebih baik untuk itu, untuk membangun kasih sayang dalam keluarga. Itu penafsiran kita yang positif. Tapi ada juga orang yang menganggap, yang menafsirkan pensiun itu negatif. Wah, pensiun, sekarang penghasilanku 20 juta. Nanti begitu pensiun, aku hanya dapat 2 juta. Cukup apa? Terus kebutuhanku banyak. Aku makin tua, makin banyak, makin sering sakit. Biaya pengobatan itu banyak sekali. Udah, terus satu rentetan itu jelek semuanya. Lalu dia bisa menjadi putus asa. Jadi hati-hati ketika kita menafsirkan sesuatu, kita bisa menafsirkan secara positif, bisa negatif, apapun. Ya. Contoh lain lagi misalnya, istri kita meninggal dunia, kita menafsirkannya bisa baik. Jika kita laki-laki mempunyai keinginan untuk menikah dengan wanita lain, tapi selama ini terhalang oleh keberadaan istri tersebut. Tapi bisa juga laki-laki itu menafsirkan buruk. Jika laki-laki itu menganggapnya sebagai kematian istri, berarti itu hilangnya seseorang yang selama ini menekuni, merawat, dan mendidik anak dengan baik. Anak-anak ini menjadi kehilangan pembimbing. Nah, suaminya juga begitu. Aku selama ini dilayani oleh istriku, sekarang tidak ada lagi yang melayani aku. Jadi penafsirannya buruk. Nah, sebenarnya ketika kita mencoba menafsirkan kejadian-kejadian itu, ya, ketika kita menafsirkan kejadian-kejadian itu kan ada kalanya positif dan negatif. Itu ada modal dari kita. Modal dari kita itu pengetahuan, pengalaman, dan perasaan selama saat itu andil dari kita. Tapi ada unsur dari luar yang mempengaruhi. Unsur dari luar itu siapa? Malaikat dan setan. Kok bisa begitu? Iya, kita pelajari dari Al-Quran, kalau nggak salah dulu sudah pernah kita bahas, bahwa setiap orang itu ditemani oleh malaikat dan ditemani oleh setan.
Jumlahnya berapa? Bisa banyak, ya, bisa banyak. Karena kalau menurut Al-Quran, malaikat itu ada yang bertugas mencatat perilakunya, baik atau buruk, yang kita menyebutnya raqib dan atid. Tapi banyak lagi malaikat yang tugasnya menjaga agar orang ini selamat. Ya. Di dalam Al-Quran disebutnya lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfih. Setiap orang itu ditemani oleh beberapa malaikat yang menjaga keselamatannya dia. Nah, berarti di sekitar kita ini ada malaikat. Cuma kita tidak bisa melihat malaikat. Terus malaikat itu bisa membisiki kita nggak? Bisa. Malaikat itu kan dibuat dari cahaya. Kita berpikir menggunakan roh. Kalau tidak ada roh kan kita nggak bisa berpikir. Jadi otak itu hardware, rohnya itu software. Nah, roh itu dibuat dari cahaya. Malaikat dibuat dari cahaya. Ya tentu gampang dong komunikasi. Ya. Kemudian setiap orang juga ditemani oleh setan. Bisa sedikit, bisa banyak. Kalau orang itu tidak pernah mengingat Allah, lupa kepada Allah, maka jumlah setan yang menemani banyak sekali. Maka orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah, itu kan jauh dari Allah. Nah, itu kelakuannya aneh-aneh. Karena banyak dibisiki oleh setan. Nah, dua pihak ini, malaikat dan setan, itu berusaha mempengaruhi kita. Yang malaikat mempengaruhi positif, yang setan mempengaruhi negatif. Tapi perlu kita ingat bahwa di dalam diri kita itu kita sudah punya modal. Ya. Modalnya kecerdasan kita yang diberi oleh Allah. Terus kecerdasan itu kita isi apa? Apakah kita isi dengan pengetahuan? Nah, pengetahuannya pengetahuan apa? Pengetahuan tentang keimanan. Tentu orang yang di dalam kecerdasannya itu dibekali banyak ilmu-ilmu tentang keimanan berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu tentang keimanan. Nah, Rasulullah mengatakan, innalis syaitani lammatan bibni Adam walil malaki lammatan. Setan itu mempunyai bisikan untuk manusia, atau artinya setan itu suka melakukan pembisikan kepada anak Adam, artinya kepada manusia. Malaikat juga punya lammah, ya, disebut itu istilahnya lammah. Fa amma lammatus syaitani fa i'adun bisyarri wa takdzibun bil haqqi. Ciri khasnya pengaruh setan, bisikan setan itu ciri khasnya itu menjanjikan sesuatu yang buruk. Menjanjikan itu berarti penafsiran untuk yang akan terjadi di masa depan. Ya. Menjanjikan bahwa ini berarti akan terjadi ini, tapi itu jelek. Nah, itu yang akan terjadi di masa depan. Ini berarti kalau ada suatu kejadian, lalu kita berusaha menerjemahkan so what, lalu apa kalau ini terjadi. Nah, kalau so what-nya itu diisi dengan hal-hal yang buruk, maka itu berarti bisikan dari setan. Atau ciri khas lagi, wa takdzibun bil haqq. Penafsiran itu mengingkari kebenaran. Jadi ada dua ciri khas, menafsirkan masa depan yang buruk dan menolak kebenaran. Bandingkan dengan setan, malaikat. Wa amma lammatul malaki fa'adun bil khairi wa tasdiqun bil haqq. Kalau malaikat itu bisikannya, pengaruhnya itu menjanjikan yang baik-baik dan mengukuhkan, mengkonfirmasi yang kebenaran. Jadi, ini berarti seperti apa yang dikatakan oleh Allah, seperti apa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad. Nah, terus sikap kita bagaimana kalau kita itu mendapatkan pengaruh itu? Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah.
Kalau dia mengetahui bahwa bisikan itu atau pengaruh itu dari Allah melalui malaikat, ya. Jadi kalau melalui malaikat berarti itu dari Allah. Maka kita disuruh memuji Allah, falyahmadillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebaliknya, wa man wajadal ukhra falyata'awwad billahi minasyaitonir rajim. Kalau bisikan itu atau pengaruh itu hal-hal yang buruk, itu berarti dari setan. Kalau itu dari setan, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Nah, terus setelah Rasulullah mengatakan itu, Rasulullah mengutip ayat Al-Quran, yaitu ayat yang ke-268 dari surat Al-Baqarah. Apa itu bunyinya? Bunyinya, asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya, kurang lebih komentar saya terhadap ayat itu. Jadi setelah Rasulullah itu memberikan penjelasan tentang adanya bisikan setan dan malaikat, Rasulullah memberi contohnya itu sambil membaca ayat tadi. Misalnya, setan berbisik dengan menakut-nakuti bahwa kemungkinan seseorang yang dibisiki itu akan jatuh miskin setelah pensiun. Jadi tahun depan pensiun ini saya. Nah, tadi kan saya katakan dia menjanjikan sesuatu yang buruk, menjanjikan itu hal yang akan datang. Ini kalau kamu pensiun berarti kamu akan menjadi miskin. Duitmu nggak cukup, untuk makan aja belum tentu cukup, apalagi kalau kamu sakit. Itu bisikannya itu hal-hal yang mengarah kepada kemiskinan, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Atau misalnya ketika seseorang itu duitnya ya punya duit, bisa banyak bisa sedikit, kemudian ada anjuran untuk bayar zakat atau sedekah, setan bisikin, kalau kamu membayar zakat berarti jumlah depositomu atau jumlah tabunganmu berkurang, padahal tabunganmu itu kan kamu cadangkan untuk hari tua. Kalau kamu sedekahkan berarti cadanganmu untuk hari tua berkurang. Nah, itu membahayakan masa depanmu. Jangan bersedekah. Jadi itu bisikan setan. Ya. Oleh karena itu setan menganjurkan untuk kikir. Nggak usah bayar zakat gitu. Atau bisa juga setan itu menganjurkan untuk berbuat jahat. Misalnya, kamu kan sebentar lagi pensiun, mumpung kamu masih menjabat, ayo korupsi supaya kamu punya tabungan lebih banyak lagi, supaya kamu nanti tidak menjadi miskin di hari tua. Jadi untuk menghadapi masa depan yang sudah dibisikkan merugikan dia atau mempersulit dia, udah ini kan ada kesempatan ini, kamu jadi gubernur, kamu jadi anggota DPR, belum tentu 5 tahun selesai. Mumpung kamu masih menjabat, ambil kesempatan. Nah, itu bisikan setan. Berbeda dengan setan, malaikat itu biasanya membisikkan hal-hal yang baik. Misalnya apa? Ampunan dari Allah jika kita bersabar. Ya, memang yang terjadi itu hidupku menjadi sulit. Tapi ini kan ujian dari Allah. Ya udah, saya terima. Kalau dia bilang sabar itu bukan berarti terus diem saja. Kalau misalnya PHK, kemudian ini kan dari Allah, ya sudah saya terima, aku nggak usah cari kerjaan. Nggak gitu. Sabar itu mesti dibarengi dengan usaha. Jadi kalau menafsirkan, aku PHK, aku selama ini bekerja di perusahaan itu, aku sudah nyaman. Tapi kemudian ini saya di PHK karena perusahaannya bangkrut. Kenapa bangkrut? Bangkrut karena perkembangan teknologi. Ya, seperti misalnya orang-orang yang bekerja di surat kabar. Nah, itu pada di PHK. Ya. Saya memang sudah pensiun dari dulu, tapi di belakang saya itu
daftar yang diberhentikan itu puluhan. Nanti satu batch itu ada sekian puluh atau ada sekian belas diberhentikan. Itu kan berhenti karena terpaksa, karena lingkungan atau karena perkembangan teknologi. Nah, kalau orang yang menangkapnya ini secara positif, bisikan dari malaikat, kebenaran. Dengan pensiun ini kamu bisa mencoba mengembangkan bisnis sendiri yang kamu sukai. Kamu selama ini kan misalnya menjadi wartawan. Kamu jadi wartawan kan mempunyai keahlian khusus di situ. Coba keahlianmu yang khusus itu kamu kembangkan. Dan kamu sebagai wartawan kan mempunyai relasi yang luas. Gunakan relasi-relasi yang luas itu untuk mengembangkan bisnis baru. Jadi berhenti dari pekerjaan, PHK, itu dianggap sebagai opportunity, kesempatan. Nah, kalau itu dianggap sebagai opportunity, yang ada optimis. Bandingkan dengan kalau setan. Ketika dia takut miskin, itu pesimis. Terus dengan pesimisnya itu didorong untuk korupsi. Terus dapat duit. Negatifnya apa? Ya, dia habis korupsi itu kan isinya ketakutan melulu. Takut ketahuan, takut masuk penjara, dan sebagainya. Takut nanti kalau ketahuan orang-orang dekat langsung menjadi malu. Ya. Terus apalagi kalau ditambah dengan takut nanti di akhirat masuk neraka. Ya. Jadi kita hati-hati menghadapi kejadian. Semua kejadian itu dimaksudkan untuk ujian. Nah, kalau keilmuan kita, terutama di bidang psikologi, semua kejadian itu adalah stimulus, rangsangan bagi kita untuk berbuat sesuatu. Nah, sesuatu itu bisa baik, bisa buruk. Kalau kita cenderung kepada yang baik, nah, itu bisikan setan. Allah mengatakan, asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu menjanjikan kemiskinan, artinya membisikkan kita bahwa kita itu nanti bakal jadi miskin. Kalau kamu begini kamu jadi miskin. Oh, itu menjadi pesimis dia. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menganjurkan kamu untuk melakukan kejahatan. Nah, supaya kamu tidak miskin di hari tuamu, lakukan ini, korupsi misalnya. Bandingkan kalau malaikat itu bisikannya yang baik. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan kepada kamu akan memberi ampunan kepadamu dan memberi kelebihan, memberi karunia. Jadi dosa-dosanya dihapus. Pengaruhnya apa sih ampunan? Pengaruhnya kalau kita itu banyak melakukan dosa, itu kan kita lalu terus takut masuk neraka. Tapi kalau kita ini bersungguh-sungguh mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni kita. Kalau kita merasa sudah diampuni, kan kita lalu rasa takutnya tadi hilang. Enggak, insya Allah aku masuk surga karena aku sudah diampuni oleh Allah. Jadi pesimisnya hilang, menjadi optimis. Aku mau maju ke depan yang lebih baik, tidak lagi melakukan dosa-dosa, dan aku akan memperbanyak perbuatan baik. Nanti Allah akan memberikan karunia-Nya, wa fadla. Wah, ini luar biasa bedanya kan. Wallahu wasi'un alim, sedangkan Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Nah, menurut keterangan Allah, menakut-nakuti itu memang merupakan salah satu metode setan. Setan itu memang suka nakut-nakuti untuk memberi pengaruh buruk kepada manusia, dengan maksud agar manusia mau melakukan pelanggaran-pelanggaran, yang seringkali pelanggaran itu berupa merebut atau merampas hak orang lain. Ya, seperti menipu, itu kan merampas hak orang lain. Korupsi itu merampas hak orang lain. Utang tidak bayar, itu merampas hak orang lain, dan sebagainya. Karena itu, kita jangan sampai terpengaruh ketika ditakut-takuti oleh setan. Ya, setan itu memang pekerjaannya menipu. Lebih baik kita takut kepada Allah saja, karena Allah tidak pernah menipu. Allah memberitahukannya pada kita, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itulah setan yang memang pekerjaannya itu menakut-nakuti pengikutnya.
Coba istilah yang dipakai oleh Allah ini menakut-nakuti pengikutnya. Nah kalau kita nggak ikut setan, nggak takut. Nah, kamu takut tidak apa-apa. Tapi kalau orang itu mengikuti setan, ditakut-takuti ya benar-benar takut. Jadi jangan ikut-ikutan pada mereka. Nanti kalau ikut-ikutan, kita dianggap kekasih mereka, dianggap teman mereka. Nah, ketika berteman kita malah ditakut-takutin. Jadi ini kalau setan itu umpamanya seperti orang preman yang jahat ya. Preman yang jahat itu kalau kita itu deketin, kita nanti diporotin, ya, diporotin. Tapi kalau kita itu tidak suka kepada mereka, mereka akan memusuhi kita. Jadi serba salah. Kalau kita mau baik-baik pada mereka, dikit-dikit kita mintain ini tuh dengan alasan tertentu. Bahasa sehari-harinya tuh diporotin. Gak usah takut pada mereka. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut kepada mereka, pada setan. Takutlah kepadaku Allah kalau kamu memang betul-betul beriman. Nah, jika seseorang cenderung terpengaruh oleh setan yang menakut-nakuti akan terjadinya kemiskinan, misalnya, dia akan mudah menjadi sedih dan mudah berputus asa. Orang yang berputus asa itu kan kehilangan tenaga. Kehilangan tenaga, nggak punya semangat. Nggak bisa bangkit lagi. Dia juga pikirannya buntu. Nggak bisa memikirkan kreativitas, inovasi, nggak bisa. Karena tenggelam di situ. Oleh karena itu, jangan ikuti bisikan-bisikan setan itu. Allah memeringatkan kita, fenomena kita kebanyakan, wa idza dzaqna an-nasa rahmatan farihu biha. Ketika manusia itu kami beri rahmat, kami beri kenikmatan, kekayaan, kesehatan dan sebagainya, mereka bangga, mereka senang. Farihu biha, mereka senang dengan itu. Tapi habis mengalami kesenangan, wa in tusibhum sayyatun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun. Kalau kemudian orang itu mendapatkan nasib buruk itu pun akibat dari perilakunya sendiri. Mereka menjadi putus asa. Ya. Perilakunya sendiri, misalnya orang sehat. Sehat itu kan diberikan oleh Allah karena kita ketika lahir, semua unsur-unsur badan kita, anggota badan kita, saraf kita, peredaran darah kita, semuanya itu normal, berarti sehat. Tapi kalau kemudian orang ini suka makan yang bisa membuntui pembuluh darah, terlalu banyak asin, nah itu pembuluh darahnya menjadi menyempit, terlalu banyak kolesterol, terus dia jadi sakit. Jadi sakit yang menyebabkan siapa? Dirinya sendiri, karena Allah membuat sudah baik. Ya kalau seperti mobil keluar dari showroom masih baru, crash begitu, masih sehat semua. Tapi kemudian kalau memakainya itu tidak baik, ya cepat rusak, itu kan rusak karena pemakaian. Nah ini badan kita juga begitu. Kita diberi kesehatan, terus kemudian ketika sakit karena ulah kita sendiri. Idahum yaqnatun, mereka lalu putus asa. Nah, jadi hati-hati, makanya jangan tergantung pada selera. Kalau selera itu kan ketika duitnya banyak lalu bangga terus sombong, tapi nanti begitu menjadi miskin, menjadi terpuruk. Ketika berkuasa, itu semena-mena, tapi begitu kekuasaannya hilang, terpuruk jadinya. Tapi orang yang betul-betul memahami keimanan beda. Ya. Mereka memahami keimanan dengan baik dan menyadari bahwa mereka itu sedang diuji oleh Allah. Maka mereka cenderung mengikuti bisikan malaikat. Dan dua-duanya membisikkan. Tapi mana yang kita pilih? Nah, orang yang beriman akan memilih bisikan malaikat. Jadi misalnya setan bilang, ini mumpung kamu menjabat, ini korupsi, terus malaikat, itu kan haram, jangan dong, ya, itu kan haram. Nah kalau malaikat mengatakan itu kan haram, tergantung modal kita.
kita pernah mempelajari tentang haram halal enggak? Kita pernah belajar tentang akibat kalau kita makan yang haram itu akibatnya apa? Kalau kita mempunyai ilmu tentang keimanan yang semacam itu, maka modal itu akan mudah menangkap nasihat dari malaikat. Itu kan haram. Kan Rasulullah mengatakan, kalau kamu makan haram, maka apapun yang dihasilkan dari yang haram itu sudah dipesan oleh malaikat. Sudah dipesan oleh neraka. Jadi misalnya orang makan yang haram nih, terus jadi darah. Nah, neraka sudah pesan, itu darah untuk aku ya. Darah itu berputar ke dalam tubuh melewat otak. Pikirannya dipengaruhi oleh setan yang numpang pada darah ini tadi. Lalu pikirannya menjadi buruk. Ya, akhirnya hati-hati. Nah, kalau itu sudah mempunyai ilmunya, kemudian dibisiki oleh malaikat, nah ini aku cocok ini. Oleh karena itu, menambah ilmu tentang keimanan itu sangat penting. Kita pengajian seperti ini, ya udahlah pengajian begini, isinya begini-begini aja. Tapi paling tidak ada tambahan pengetahuan kita tentang keimanan. Mudah-mudahan dengan tambahnya ilmu tentang keimanan, iman kita, keyakinan kita kepada Allah itu makin kuat. Nah, kalau makin kuat, nanti kalau dibisiki setan, ngalah enggak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku mau ngikuti yang ini, gitu. Ya, jadi orang yang memahami keimanan dengan baik itu cenderung mengikuti bisikan malaikat bahwa misalnya kesulitan itu kan nanti kan akan berlalu, ya. Kesulitan itu akan berlalu jika dia tetap menekuni ketaatan kepada Allah. Itu juga hidupnya menjadi mudah. Karena apa? Orang yang berbisnis, dia jujur, dia itu disukai oleh pembeli. Kalau menjadi pedagang jujur kok dagangannya laris, itu investor itu tertarik. Gimana kalau digedein ini tokomu? Oh iya, tapi nggak ada modal. Nah, investornya bilang, mau nggak aku gedein? Caranya begini, tapi nanti kalau ada keuntungan kita bagi. Jadi dia nggak usah mencari pinjaman dari bank, nggak usah. Investasi datang sendiri, ditawari. Kalau kita bertakwa kepada Allah, menjaga kejujuran, menepati janji dan sebagainya. Nah, Allah menjanjikan, saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan, ini kan sebentar lagi berlalu. Sebentar. Nah, jadi misalnya lagi sekolah tidak sempat bekerja, lalu duitnya waktu itu punya tabungan makin tipis. Alah, sebentar lagi kan sekolah selesai, habis ini kamu bisa kerja lagi, bisa mendapatkan penghasilan lagi. Nah, terus dihitung-hitung, bisa. Oke. Jadi dalam keadaan kesulitan nggak apa-apa. Kesulitannya sekarang, tapi pikirannya menatap ke depan. Sebentar lagi kuliahku selesai, aku bisa mencari pekerjaan yang lebih baik dan sebagainya. Ya. Jadi dia menyadari bahwa keputusasaan itu merupakan anjuran dari setan. Maka dia yang kuat imannya itu nggak mau putus asa. Dia memilih berpegang pada janji Allah, bahwa Allah akan memberi kemudahan kepada orang-orang yang bertakwa. Ya, dia lebih mengikuti janji Allah bahwa Allah akan memberikan kemudahan kepada orang yang bertakwa, yang berusaha untuk melaksanakan semua perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Dia tetap menekuni pekerjaannya dengan kejujuran, sambil menghindari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah seperti curang dan menipu. Ya, Allah menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra.
Wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat semua urusannya mudah. Ya, mudah, enak ya, karena orang-orang pada percaya. Nah, malaikat itu hanya membisikkan hal-hal yang baik. Tidak mungkin malaikat akan membisikkan yang buruk. Jika seseorang sedang mengalami kesulitan, malaikat itu mengingatkannya bahwa kesulitan itu sebenarnya telah disebabkan oleh kesalahannya sendiri. Oleh karena itu, malaikat akan membisikkan anjuran agar dia menghentikan kebiasaan melakukan kesalahan. Oh, kamu sakit itu apa namanya, kakimu sakit, itu karena makananmu. Coba deh kamu dibatasi makanan yang mengandung ini dan sebagainya. Nah, itu bisikannya seperti itu. Kemudian coba dah kamu taubat kepada Allah, minta ampun, kamu telah melakukan kesalahan. Terus perbaiki perilakumu di masa yang akan datang. Nah, jika dia mentaati anjuran malaikat semacam itu, maka kesulitan akan berubah menjadi kemudahan. Jadi coba Allah menjanjikannya, ini luar biasa ini. Ini ayat sebelumnya itu cerita tentang orang-orang yang berbuat dosa. Nanti akan hukumannya di neraka, siksaannya pedih. Kecuali, nah di sini kecualinya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Kecuali orang yang bertaubat, kemudian beriman dan beramal soleh, berperilaku yang baik, maka Allah akan menggantikan dia yang buruk-buruk menjadi baik. Yang buruk-buruk menjadi baik. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Contoh misalnya gini lah. Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulu kan kafir. Begitu pula Amr bin As. Kafir. Mereka dua-duanya itu pemuda yang tangkas dalam perang. Memusuhi Nabi dan memusuhi pengikutnya. Terus suatu saat setelah tahun ke-6 mereka masuk Islam. Mereka masuk Islam, lalu Rasulullah menugasi mereka untuk memimpin perang. Jadi mereka dulu jagoan perang untuk memusuhi orang-orang Islam. Kemudian oleh Rasulullah ditugasi untuk perang memusuhi kekafiran, membela orang-orang Islam. Jadi keterampilan mereka yang tadinya untuk keburukan diubah oleh Allah menjadi keterampilan untuk kebaikan. Kalau kita punya ilmu juga begitu. Kalau dulu misalnya dipakai untuk melakukan kejahatan, terus ketika sadar, kita pakai ilmu itu untuk melakukan kebaikan. Nah, bisikan malaikat yang menganjurkan manusia menghentikan dan mengoreksi kesalahannya, kemudian melakukan perbaikan, termasuk perbaikan dalam cara-cara melakukan kegiatannya, biasanya disebut inspirasi. Ya, kita juga menyebut inspirasi. Ada problem, ternyata problem itu karena kesalahan kita, terus kemudian kita merenung, belajar sana sini. Tahu aku tahu kesalahanku di mana. Cara mengatasinya begini. Nah, itu namanya inspirasi. Kita nyebutnya. Jadi inspirasi, kalau itu hal yang baik, maka insya Allah itu datangnya dari malaikat. Ya, karena inspirasi itu seringkali digambarkan semacam ilham yang datangnya dari luar jangkauan manusia. Ini kalau kita baca buku-buku misalnya psikologi, itu ada unsur transcendence. Nah, transcendence itu yang di luar jangkauan manusia. Yang bisikan itu membangkitkan semangat untuk menerapkan ide-ide baru, inovatif dan sebagainya, dan melakukan hal yang baru untuk perbaikan. Jika inspirasi semacam ini datang setelah kita melakukan usaha keras sambil menerapkan aturan-aturan dari Allah, maka kita bisa menyebutnya sebagai bimbingan dari Allah. Jadi kalau inspirasi itu mengarah kepada kebaikan dan kemudian kita menekuni dan kita merumuskan langkah-langkah apa yang cocok dan langkah-langkah itu sesuai dengan bimbingan, dengan aturan-aturan Allah, maka itu bisa kita sebut sebagai bimbingan dari Allah. Bimbingan dari Allah itu bahasa Arabnya hidayah. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bekerja keras mengikuti jalannya Allah,
mengikuti aturan-aturannya Allah, lanahdiyannahum subulana, sungguh kami akan memberi petunjuk kepada mereka jalan menuju kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang baik. Nah, ini kita pegang. Jadi pokoknya kita mau jadi orang baik, nanti Allah akan membimbing kita. Nah, karena setan itu memang selalu berusaha mempengaruhi kita untuk melakukan hal-hal yang buruk, maka agar kita terhindar dan bisa mengatasi pengaruhnya, kita berusaha selalu ingat kepada Allah. Ingat itu bahasa Arabnya zikir. Ingat terus kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, maka kita akan selalu waspada dan setan akan sulit membisikkan pengaruhnya kepada kita. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu ciri khasnya kalau digoda oleh setan, dipengaruhi sana sini, tadzakkaru, terus mereka ingat kepada Allah. Begitu ingat fa idza hum mubsirun, terus dia menjadi menyadari apa yang terjadi, menjadi cermat melihat apa-apa yang terjadi dan cermat melihat apa yang mungkin bisa dilakukan. Nah, karena kita tidak bisa melihat keberadaan setan, kita akan mudah sekali lengah terhadap godaan setan. Karena itu, di samping selalu mengingat Allah, zikir kepada Allah itu, kita juga selalu berserah diri, bertawakal kepada Allah. Sambil berdoa. Ya, kita bertawakal kepada Allah sambil berdoa, mohon kepada Allah untuk mengusir setan. Karena kita sendiri nggak bisa mengusir mereka. Karena kita nggak melihat. Yang melihatkan Allah, kita serahkan. Jadi paling tidak ada 3. Ingat kepada Allah 1. Kemudian kita bertawakal, berserah diri kepada Allah. Setan tidak akan bisa mengganggu kita kalau kita berserah diri, kalau kita bertawakal kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita mohon kepada Allah yang mengusir. Allah menyatakan bahwa setan itu tidak mampu menggoda orang-orang yang suka bertawakal kepada Allah. Allah berfirman, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setan tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai kemampuan untuk menggoda orang yang beriman yang bertawakal kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mau terhindar dari setan, paling tidak ada 3 hal tadi. Zikir, selalu ingat kepada Allah. Dengan zikir, setan sulit masuk. Kemudian kita bertawakal. Dengan bertawakal, tidak mungkin setan bisa menggoda kita. Karena setan itu mengajari kita untuk rakus, ya. Takut miskin, itu kan terus dorongannya adalah rakus, gitu kan. Terus yang ketiga, bahwa yang bisa mengusir adalah Allah, maka kita mohon perlindungan dari Allah. Ringkasnya apa yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah selalu menyodorkan berbagai persoalan sebagai ujian bagi kita dalam hidup ini. Ketika kita menafsirkan persoalan, setan dan malaikat itu sama-sama membisikkan pengaruhnya kepada kita. Setan menginginkan kita merespon persoalan dengan keburukan, dan malaikat menganjurkan kita supaya kita merespon dengan kebaikan. Nah, untuk menangkis pengaruh setan, kita dianjurkan selalu ingat kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan berdoa. Semoga Allah melindungi kita dari pengaruh setan dan membimbing kita untuk mengikuti jalan yang benar dan jalan yang menggairahkan.